Halo guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku mau bahas mengenai H-18 nih ya guys ya. Bocoran soal penularan umum lagi. Ini super hot, dan teman-teman nanti bisa kerjain dulu dengan pause videonya ya di setiap soalnya. Nanti baru cek kira-kira kalian nanti bener nggak gitu ya jawabannya. Oke, ini adalah part ke-15 ya teman-teman ya. Anyway, mohon maaf kalau misalnya suara aku kurang jelas karena aku lagi kurang enak badan. Tapi aku buat video ini biar bisa ngebantu teman-teman juga ya karena udah hamil 18. Minta doanya ya, semoga cepat sembuh. Terima kasih. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, aku mau ingetin bahwa aku tuh lagi buka open class part 4. Ini adalah H-11 SNBT, jadi teman-teman jangan lupa ikutan ya. Harganya cuma 45.000 dan nanti kita bakal mulai di 19 April. Jadi masih ada waktu sekitar sekarang 12 April berarti 6 hari lagi, oke? Nanti bisa langsung aja ke klik link yang ini ya, bit.ly/bimbel SNBT4 atau ini jadwalnya, oke? Oke guys, kita mulai dari soal yang pertama. Di penularan umum itu tidak akan pernah jauh-jauh dari soal seperti ini ya guys ya. Kualitas simpulan, terus nanti simpulan logis, penularan analitik, deret, hitungan kuantitatif dasar, kayak gitu aja sih sebenarnya. Memperlemah, memperkuat ya. Makanya menurut aku tuh penularan umum ini adalah bonus sih buat teman-teman karena bisa lah gitu teman-teman banyak benernya di subtes ini. Oke, kita coba bahas ya. Selain protein dan karbohidrat, jadi lagi bahas selain protein dan karbohidrat itu apa nih? Lemak gitu ya. Lemak ini merupakan salah satu jenis makronutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Meski kerap dikaitkan dengan berbagai penyakit, faktanya tubuh tetap membutuhkan lemak. Vitamin A, D, E, K merupakan jenis vitamin yang larut dalam lemak. Oleh karena itu, agar keempat vitamin ini dapat diserap oleh tubuh dengan lebih baik, Anda perlu mengonsumsi makanan yang mengandung lemak. Jadi intinya lemak itu mempunyai sisi positif gitu ya, walaupun kita kenalnya itu sisi negatifnya, karena bisa menyerap 4 vitamin. Oke? Oke, sekarang kita cari apa nih? Permintaan soalnya katanya yang pasti salah. Yang pasti salah berarti yang tidak sesuai dengan teksnya, oke? Yang A, tubuh membutuhkan lemak dari makanan agar vitamin A, D, E, dan K dapat diserap dengan baik, betul. Mengonsumsi lemak secukupnya dapat membantu tubuh lebih baik menyerap vitamin, betul. Makronutrisi seperti lemak hanya membawa dampak negatif bagi tubuh jika dikonsumsi, enggak ya. Kalau udah ketemu yang salah, ya udah, ini dua lagi pasti salah. Jadi jangan dibuat ribet. Tapi kalau misalnya kamu masih belum yakin, lanjutin baca ke bawah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kondisi awak kereta api sehat dan rangkaian kereta api bagus. Nah, di sini kita tulis aja ini tuh adalah P gitu ya. Jadi sih jika kondisi awak sampai rangkaian kereta api bagus ini adalah P, maka kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal. Maka Q gitu ya. Jika kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal, nah ini adalah Q, maka penumpang puas. Ini adalah R. Oke. Ini apa guys? Ini adalah silogisme. Nah, jadi jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya, Q-nya sama-sama kita coret, jadinya P maka R. Oke. Nah, terus yang ditanya adalah jika penumpang kereta api puas, oke masih dilanjutin nih. Kereta api puasnya kan tadi adalah si R ya. Jadi si R, maka jumlah penumpang bus umum akan berkurang. Ini adalah si S gitu ya, bisa. Oke, kita simpulin lagi. Kita cara-cara sisanya adalah P maka S. Ternyata jumlah penumpang bis umum bertambah banyak. Nah, ini kan berarti negasi S ya teman-teman ya. Negasi S. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ini tuh berarti modus tollens teman-teman. Kalau misalnya yang satu tidak ada negasi, yang satu negasi atau berbeda tanda, nah ini juga bakal berbeda tanda nih untuk si P-nya. Jadi negasi P gitu ya. Nah di sini P-nya apa? P-nya adalah kondisi awak kereta api sehat, berarti cari yang tidak sehat. Nah, terus kebalikannya dan itu adalah atau rangkaian kereta api bagus berarti tidak bagus ya. Jadi
Jika kondisi awak kereta api tidak sehat atau rangkaian kereta api tidak bagus. Yang mana tuh kira-kira? Yang A jelas ya. Nah, gitu teman-teman ya. Gampang ya. Nanti mungkin next video aku bakal jelasin lebih lengkap tentang ini ya guys ya, simpulan logis kayak gini ya. Kira-kira kamu setuju nggak? Boleh komen ya. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 3. Di sini ditanyain yang memperlemah dan tidak memperlemah ya. Memperlemah tuh intinya yang tidak mendukung. Kalau tidak memperlemah itu yang memperkuat yang mendukung. Oke? Saat ini banyak orang tua di negara X lebih memilih homeschooling. Oke, jadi di sini preferensi tentang homeschooling ya daripada memasukkan anaknya ke sekolah dasar. Ahli psikologi pendidikan menjelaskan bahwa sebagian besar orang tua merasa sekolah dasar memiliki kualitas yang buruk dan lebih memilih mendidik anaknya sendiri di rumah. Oke, sip. Kita coba satu-satu ya. Yang pertama nih. Oh ya, guys, tipe soal kayak gini tuh kalau misalnya kalian salah satu berarti salah semua. Jadi usahain ini benar semua ya. Sebagian besar orang tua di negara X memiliki tingkat kepercayaan rendah terhadap kualitas sekolah dasar. Betul ya, guys ya? Betul, karena mereka kayak bertendensi negatif terhadap sekolah dasar. Jadi ini tidak memperlemah. Hanya sedikit orang tua di negara X yang memilih mendidik anaknya sendiri di rumah. Padahal banyak teman-teman ya, sangat banyak. Nah, ini berarti memperlemah. Banyak orang tua di negara X yang merasa sekolah dasar memiliki kualitas kurikulum yang buruk. Betul, jadi ini tidak memperlemah. Hanya sedikit orang tua di negara X yang percaya terhadap kualitas pendidikan sekolah dasar. Betul ya, ini juga tidak memperlemah. Banyak orang tua percaya bahwa mendidik anak sendiri lebih baik daripada sekolah dasar. Ini juga tidak memperlemah atau memperkuat. Nah, gitu teman-teman ya, gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Berdasarkan data tersebut, produk mana yang menghasilkan keuntungan terendah kedua? Oke guys, terendah kedua ya. Kalau misalnya kita cari keuntungan, itu rumusnya apa? Rumusnya adalah pendapatan P-nya dikurangi modal ya. Nah, oke coba kurangi guys. 180 kurangi 150, 30. 250 kurangi 100, 150. 180 kurangi 80, 100. 180 kurangi 120, 60. 240 kurangi 120, 120. Nah, berarti mana yang terendah kedua? Ini kan berarti terendah pertama, terendah kedua, terendah ketiga, keempat, kelima ya. Berarti yang kedua adalah yang D. Gitu ya teman-teman ya. Mudah ya. Lanjut. Nah ini tuh grafiknya masih sama teman-teman. Cuma pertanyaannya ada lagi gitu, jadi beranak gitu ya. Berdasarkan data tersebut, produk mana yang menghasilkan persentase keuntungan tertinggi? Mau nggak mau, kalau misalnya ditanya persentase, kita harus ngitung sih. Tadi kan kita udah dapet ya, di sini keuntungannya itu, tulis dulu. 30, 150, berapa lagi? 160, 120. Nah, kalau persentase keuntungan, berarti nanti di sini adalah kita perin gitu ya, kita perin sama si modalnya. Jadi keuntungan per modal kali 100%. Oke? Nah, coba kita hitung aja ya. Di sini kita ingin apa? Yang tertinggi ya. Kalau misalnya kayak gini biar lebih cepat sih teman-teman, kita lihat aja yang selisihnya itu paling tinggi antara ini sama ini ya. Nah, kita ceknya dua ini aja sih. Pasti antara ini jawabannya. Coba ya, berarti 150 per 100 kali 100%. Coret, 15 per 10 sama-sama bagi 5. Ini dulu aja deh, 100 bagi 10 itu 10, 10 ke 15, 150% ya. Kalau ini 120 per 120 kali 100%. Ini udah pasti 1 ya, 120 bagi 120 jadinya 100%. Oke, yang lebih besar yang mana? Yang B ya. Udah deh guys, yang B ya. Betul ya, jawabannya juga yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Yang ditanyain adalah berdasarkan data tersebut total keuntungan kelima produk tersebut. Oke, tulis lagi aja.
Sini 30, 150, 160, dan 120. Nah, tinggal ditambahin aja teman-teman. Jadi berapa teman-teman nih? 30 tambah 150, 180. 180 tambah 100, 280. 280 tambah 60, 340. 340 tambah 120, 460. Betul tidak? Betul ya. Karena ada soal yang gampang gini, hati-hati kekecoh. Kayak sayang banget ya, ini soalnya pertambahan doang gitu kan. Tapi kalau misalnya salah ngejumlahin kan, tetap salah gitu. Nomor 7 teman-teman ya. Di sini simpulan lagi nih kayak tadi. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan ketika diadakan pada hari Minggu. Jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, siswa mengenakan pakaian olahraga. Oke, di sini kita harus peka sama ini guys. Ada yang sama nggak ini ya? Nah, yang di luar ruangan ya. Nah, ini ya. Jadi yang di luar ruangannya kita balikin. Jadi ketika diadakan pada hari Minggu ya. Jadi ketika kegiatan ekstrakurikuler itu hari Minggu, yang hari Minggu itu kita jadiin P. Nah, terus kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan, di luar ruangan. Ini jadi Ki. Nah, gini. Terus ketika kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan, berarti kan ini Ki lagi ya. Ki lagi. Siswa mengenakan pakaian olahraga. Olahraga, berarti ini R. Oke. Sorry. Jelek sekali ya. Oke. Jadi sini apa? Jadi P maka Q maka R. Jadinya apa? Jadinya adalah di sini P maka R. Oke. Jadi intinya adalah kalau misalnya kegiatan ekstrakurikuler pada hari Minggu dia mengenakan pakaian olahraga. Nah, kalau misalnya nggak ada gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, kita pakai ekuivalensi ini kalau bisa dicari yang ekstrakurikuler di hari Minggu, terus dia mengenakan pakaian olahraga itu nggak ada kan ya? Kita pakai rumus ekuivalensi. Ekuivalensi. Salah satu rumusnya tuh yang kayak gini. Jika P maka R ini tuh setara dengan negasi R maka negasi P. Nah, ada nggak coba yang kayak gini? Jika dia itu tidak mengenakan pakaian olahraga, maka ekskulnya itu tidak pada hari Minggu gitu. Nah, yang B ya guys ya. Jika siswa tidak mengenakan pakaian olahraga, kegiatan ekstrakurikuler tidak dilakukan pada hari Minggu. Betul banget. Oke guys. Nah, kalau ekuivalensi itu apalagi gitu ya. Sebenarnya banyak sih teman-teman. Makanya nanti next video kalau misalnya kalian setuju, kita bakal bahas mengenai modus ponens, toleransi, silogisme, ekuivalensi, dan negasi. Siapa yang setuju nih? Yang setuju boleh komen ya. Aku tulis dulu rumus-rumus negasinya ya. Jadi yang pertama ini nih, negasi yang pertama. Yang kedua itu bisa juga kalau misalnya P maka Q itu setara dengan negasi P atau Q gitu ya. Terus kalau P dan Q dia itu setara dengan Q dan P. Kalau P atau Q dia setara dengan, jadi kebalikannya aja ya. Terus kalau udah sih, ini sih kalau ekuivalensi ya. Tapi hati-hati kalau P maka Q itu, dia itu bukan berarti Q maka P ya. Jadi hati-hati. Terus P maka Q juga bukan berarti negasi P maka negasi Q. Tapi yang benar adalah dibalik gitu. Jadi kalau P maka R, di sini negasi R maka negasi P. Bukan negasi P maka negasi R. Nah ini salah. Oke, gitu guys ya. Banyak belajar ya, ini soalnya sering keluar. Oke guys, nah ini mungkin beberapa soal terakhir nih. Ayo semangat.
Berdasarkan data penjualan di atas, manakah buah yang menghasilkan keuntungan yang paling rendah? Oke. Ingat guys, kalau misalnya kita mau cari keuntungan yang paling rendah tuh jangan lihat keuntungannya aja, tapi kita harus kaliin sama si omsetnya. Ya, di sini keuntungan yang paling rendahnya kalau dalam persentase yang mana? Yang ini sama yang ini. Pasti jawabannya antara dua ini. Coba ya, kalau 20% kali 35 kali 35. Ini kan sama-sama bagi 20 ya, 1/5. 35 bagi 5, 7. Berarti 7 juta. Oke. Kalau yang ini 20% kali 33. Nah, ini pasti lebih kecil dong. Ini 1/5, 33 bagi 5, 6,6 juta. Oke. Berarti yang lebih kecil antara 7 sama 6,6 adalah 6,6. Berarti nanas ya, yang paling rendah. Gitu. Nah, terus berdasarkan data penjualan di atas, selisih keuntungan antara mangga dan stroberi. Oke. Mangga, ini stroberi. Oke. Di sini tadi keuntungannya berapa guys? 30% kali 30. Ini gampangnya 3 kali 3 aja sih guys, 9 juta gitu ya. Kalau si stroberi 30% kali 27. 3 kali 27 itu 8,1 gak sih? 7 14 21. Ya, 8,1 juta. Jadi selisihnya adalah 9 kurangi 8,1. 900.000 ya. Gitu. Yang C. Oke, nomor 10. Berdasarkan data penjualan di atas, manakah pernyataan yang paling tepat? Oke, kita lihat nih. Mangga menjadi buah dengan omset penjualan paling tinggi. Omset harusnya sih apel. Harusnya apel. Salah. Nanas menjadi buah omset dengan penjualan paling rendah. Harusnya jeruk ya kalau lihat omset mah. Apel menjadi buah dengan keuntungan penjualan tertinggi. Nah, kalau ini kita terus belajar. Tadi kan dia 9 juta. Terus tadi ini 8,1 juta. Ini 6,6 juta. Ini 7 juta. Ini 8 juta ya. Jadi kalau dilihat dari keuntungan yang paling tinggi itu ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Apel katanya keuntungan penjualan terendah ketiga. Terendah. Kalau dari terendah sih 1, 2, 3. Sorry. 2. Harusnya yang keduanya itu ya, yang 7 juta ya. 2, 3, 4, 5. Nah, apel katanya apel penjualan keuntungan terendah ketiga. Enggak, harusnya kedua guys. Harusnya kedua. Jeruk menjadi buah dengan keuntungan penjualan tertinggi kedua. Jeruk kedua. No ya, harusnya ketiga. Oke, terakhir. Stroberi menjadi buah dengan keuntungan penjualan tertinggi kedua. Oke, ini benar ya, dari tinggi ke rendah. Kalau yang ini sebaliknya. Rendah ke tinggi. Berarti tadi mana sih stroberi? Stroberi ini yang bener ya? Dia kedua. Oke, yang B. Sip, mantep. Gitu teman-teman ya. Jadi memang harus teliti banget nih. Kelihatannya gampang, tapi memang kalau nggak teliti sayang sih. Kalau misalnya salah ya. Oke, ini 2 soal terakhir teman-teman ya. Oke, di sini deret sih. Kita langsung aja spill ya polanya. Polanya itu gini guys. Jadi dari 8 kita loncat 2 ke 6. Berarti berapa nih? Ini min 2. Ini min 2 juga. Ini loncat 2, ini bakal min 2 juga. Berapa ini? 4 kurangin 2, 2. Cari yang depannya 2. A, B, C. Ini salah berarti. Ya, lanjut warna lain ya. 7. Nah, 7 ke 8 guys. Itu plus 1. Ke 9 plus 1. Loncat 2 ya. Plus 1 lagi. Berarti berapa? 9 tambah 1, 10. Oke. Yang cuma 10 itu cuma yang C sih. Harusnya bukan ke 9 guys. Tadi kan dipakai ya 9. 7 ke 11 plus 4. Nah, ini mah nambah lagi ya. 2, 4, 6. Berarti sini plus 6. Itu jadi 17. Betul ya. Jadi yang ini, yang C. Oke guys, the last one.
3, 8, 15, 20, 27. 3 ke 8 plus 5. 8 ke 15 plus 7. Ini plus 5 lagi. Plus 7. Plus 5 lagi. Udah. 27 tambah 5, 32. Alhamdulillah. Selesai juga guys. Nah, jadi sudah ya untuk soal-soalnya. Ini ada PR 1 sama 2. Silakan untuk dijawab di kolom komentar. Nanti kita bakal bahas dan aku bakal love jawaban yang benar. Jangan lupa untuk ikut Open Class Part 4 spesial H-11 SNBT. Harganya cuma 45.000. Jangan lupa daftar di link ini. See you in class and thank you for watching. Kalau misalnya ada saran konten lain boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.